Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 18 April 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau, namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon ajarilah kami melaksanakan sabdanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi menyantap tubuh Kristus, yaitu hosti, kita hidup, berusaha bersih dan suci di hadapan Allah. Saudara-saudari, karena kita telah dibaptis, maka kita bisa menyantap Ekaristi. Kita telah dibaptis, namun itu belum berarti bahwa kita telah mengimani Dia sepenuhnya dan secara vital penting menghidupkan, yaitu bersatu dengan Kristus, rezeki kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan gambaran bagaimana orang dapat saling mengantarkan sesama ke gereja, pembaptisan, dan iman akan Yesus. Iman itulah yang akan mengantar kita memasuki hidup abadi. Datang ke gereja, merayakan Ekaristi. Menghayati semangat Ekaristi atas roti yang terbagi dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, kita mensyukuri hidup, sehingga hidup sering dianggap sebagai beban, tetapi karena merayakan Ekaristi kita mampu menanggung beban dan penderitaan yang kita alami. Dalam Ekaristi, kita bisa berbagi hidup. Semua yang kita punya adalah milik kita bersama. Kita bagikan terlebih untuk orang-orang yang sungguh sangat membutuhkan. Dengan merayakan Ekaristi, kita memiliki cinta kasih. Terlebih cinta kasih kita semakin dekat dengan Allah, cinta kasih kita semakin dekat dengan sesama. Sehingga kita tidak terkungkung dengan cinta diri, karena cinta diri akan menjerumuskan hidup kita pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga belajar dari pengalaman hidup Santo Yosef yang dituliskan oleh Bapak Suci Fransiskus dalam Patris Corde
hati seorang bapa. Surat apostolik bagi gereja di dunia. Saudara-saudari, tahap hidup penyembuhan batin yang sejati adalah keberanian untuk menerima sejarah diri kita sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri bahkan apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita. Kita perlu menambahkan suatu unsur penting lainnya, keberanian dan kreativitas. Keberanian, kreativitas, keberanian yang kreatif. Ini timbul terutama kita menjumpai dalam kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kesusahan batin, maka iman kita didewasakan jika kita mampu untuk menyelesaikannya secara dewasa pula. Berbahagialah menjadi orang Kristiani, mengikuti teladan Santo Yosef dan mewujud nyatakan semangat hidup Ekaristi, yaitu berbagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian abadi, bagaimana kami dapat menghadap Engkau bila tidak Kau tunjukkan jalannya? Maka kami mohon, semoga kami dapat melihat Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan kedamaian kami, yakni Kristus, pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.